Sapa dulu nih teman-teman, ada yang berapa yang tadi saya belum sapa, dan Mbak Sofi, apa kabar semuanya sehat? Suci, Mbak Suci, Mas Said, sehat semuanya ya, Mbak Lengga juga, Mas Bang Ayu, Mbak Fatrida, ya, Bang Fahru Razi, Mbak Cudona, Mbak Artika Arista. Hope everything should be okay from your end, ya. Ada Mbak Dini, ya, tadi sempat ngobrol sama Lilis di awal. Oke, thank you so much buat waktu kalian. And this is our third session. Dan berharap kita masih dengan semangat yang sama. Oke, tapi sebelum kita ngomong lebih panjang lagi, siapa yang di sini merasa ada pencerahan yang cukup luar biasa di sesi yang kedua kemarin? Mungkin ada yang pengen share? Ya, Pak Said. Oke, ada lagi yang merasa kayaknya ini benar-benar kayak pencerahan banget gitu. Sering ikutin personal statement, workshop, bla 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 dan segalanya, tapi yang kemarin itu kayaknya cukup gampang dimengerti dan cukup penjelasannya cukup bagus. Saya merasakan cukup luar biasa. Saya sempat ngomong sama Lilis, that was amazing explanation. Oke, berharap last session is really wonderful for you guys. Banyak yang bisa kalian ambil pelajarannya, ya, ilmu-ilmu dari Prof. Hartman. Okay, that today we have a special guest. Okay, really special. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena bagi saya PhD is huge thing. Saya belum sampai PhD, saya masih cuma S2, dan ketika saya berpikir PhD, man, that's really hard. Okay, commit. Dan saya belum bisa sampai seperti itu. Dan tapi dua orang ini, yang satu alumnus, yang satu lagi belajar di sana, ini adalah orang yang sudah melalui dan sedang melalui ya perjalanan PhD di Amerika Serikat gitu. So before that, I'm gonna brief introductions ya tentang siapa mereka ini. Yang pertama adalah penghargaan yang terbesar buat Bang Reja Idria ya. Beliau ini adalah sebenarnya Bang, ini saya buka di sini, kita ini satu universitas dulunya. Saya di Ten Bang di Syariah. Kalau mungkin familiar with my face, I don't know. Beliau S1 di UIN Araniri ya, dulu YN Araniri di bidang syariah, and then the second master degree in Leiden University, and another master degree in Harvard University, dan PhD-nya di Harvard University. Dan beliau mendapatkan program assistantship ya, dan that's why we invited him for this event today, karena assistantship ini yang akan Bang Indria yang akan jelaskan lebih detail nantinya. Dan kesempatan buat teman-teman yang di sini yang hadir untuk bisa menyimak, karena kemarin kita sempat briefing banyak sekali informasi yang kita itu tidak tahu ini apa gitu. Alright. Dan beliau sudah selesai dan sekarang sedang menjadi dosen di UIN Araniri Banda Aceh. Bukan begitu, Bang? Ya. Siap. Dan ada beberapa kegiatan riset di institusi-institusi lain. Alright. Thank you so much for the time. Dan the second guest, my friends and my colleague, ya, kita sempat ngomong hampir beberapa komunikasi 2-3 tahun, sempat 2-3 tahun ya Mas ya, Mas Arif ya, ya, oke. Mas Arif base di Jakarta, oke, walaupun orang Bandung ya Mas ya, bekerja di BMKG. Perjalanan PhD beliau ke Amerika Serikat itu nggak gampang, perjalanan yang cukup panjang juga. Nanti Mas Arif she's gonna talk a lot about his experiences ya, karena boleh sampai 4-5 tahun proses mencari beasiswa ke Amerika Serikat, even though he is working in BMKG, which is one of the top institution in Indonesia, tapi to get the assistantship or to get a scholarship is not that easy. That's why kita invite him untuk talk a little bit about his experiences, his assistantship experience ya. Tapi sebelum itu saya memberikan sedikit introductions. Beliau ini lulusan D3 dari STT Telkom Bandung, terus S2-nya itu di Universitas Kebangsaan ya Mas, Universitas Kebangsaan ya. Di Engineering, Informatik Engineering. Terus S2-nya di Leiden, S2-nya di Wageningen. Oke, sorry about that. Saya tidak tahu kenapa bisa kebetulan yang satu dari Leiden di Belanda, yang satu lagi di Belanda juga, Wageningen. Oke, kebetulan.
And then right now PhD candidate di University of Washington ya di bagian oceanography, mungkin agak sedikit lebih science, tapi kalau Bang Reja ini lebih ke antropologi, ke humanity. Jadi ini ada dua perspektif yang sangat berbeda nantinya. But today we only talk about assistantship. We are not talking about scholarship. Kenapa? Karena tema scholarship ini sudah kita bahas di sesi PhD yang pertama. Mungkin teman-teman belum ada yang ikut, ada yang enggak. Jadi nanti mungkin bisa ngecek ke Facebook Education USA. Jadi kita memang recorded di sana, jadi bisa dicek lagi. Our first session itu tentang scholarship. But today we are not gonna talk about that. We talk about pure about assistantship. Alright, without further ado, saya berikan kesempatan buat mungkin Bang Reja dulu untuk memberikan sedikit presentasi penjelasan pengalaman di sana seperti apa. Alright, time is yours, Bang. Wah, terima kasih Mas Iqbal. Selamat siang buat semua teman-teman yang mungkin karena waktunya kita punya time difference ya antara satu kawasan dengan kawasan lain. Mungkin ada yang sudah sore, ada yang sudah saya nggak tahu. Pokoknya susah sebenarnya kalau Zoom ini untuk mengucapkan greetings itu ya. Kadang-kadang orang lain kita bilang selamat pagi, teman kita itu udah sore di sana. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa saya sangat merasa terhormat ya diundang ke sesi ini. Selalu senang dengan orang-orang yang punya passion terhadap pendidikan, dan saya ketinggalan sebenarnya. Sebelumnya itu udah pernah diajak sama Mbak Lilis, tapi nggak tahu apa masalahnya Mbak Lilis waktu itu. Saya nggak tahu apa yang membuat kita tertunda untuk hadir di sini. Tapi syukur alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung, dan mungkin seperti disampaikan oleh Mas Iqbal tadi bahwa saya akan berbagi sedikit ya pengalaman saya kuliah dulu di Harvard, dan mungkin ini agak Harvard sentris ya, karena seperti disampaikan oleh Mas Iqbal tadi bahwa PhD program itu betul-betul kita invest semua tenaga, pikiran. Jadi kalau ada hal yang mungkin paling saya sesali selama saya tinggal di Amerika itu pulang dan pergi hampir 7 tahun itu adalah tidak ada yang waktu saya menikmati Amerika itu sendiri begitu. Jadi memang sangat sedikit referensi saya dari bagaimana budaya ataupun mungkin kultur pendidikan di universitas lain, kecuali mungkin yang dekat-dekat di Boston itu di BU atau MIT itu yang memang kami boleh cross registration namanya, jadi saya bisa kuliah di MIT, kadang-kadang bisa ke BU juga. Jadi tapi ya kurang lebih budayanya sama. Saya boleh berbagi ini bisa dijadiin host ya. Kalau bisa saya mau bagi beberapa slide. Masih belum bisa. Lilis. Mbak Lilis boleh? Okay. Sudah. Udah. Yes. Jadi memang tadi disampaikan bahwa saya sudah menyelesaikan studi saya di bulan Mei 2020, jadi sebenarnya masih baru banget. Dan sekarang posisi saya itu masih sebagai visiting fellow sebenarnya di Harvard, jadi masih boleh bawa-bawa nama Harvard sedikit di slide presentasi ini, karena saya juga afiliasinya ke Departemen Antropologi, dan ya mungkin ini sedikit credential, jadi ada statusnya adalah visiting fellow, jadi masih aktif. Oke, saya akan bercerita sedikit sebenarnya bagaimana tawaran atau kira-kira funding package ya dari Harvard yang ditawarkan kepada PhD student. Saya diterima di Harvard itu tahun 2013, jadi sudah 7 tahun yang lalu. Dan rata-rata memang kolega atau apa istilahnya, teman sejawat atau teman sekelas saya itu bisa menghabiskan waktu sampai
7 sampai 8 tahun sampai 9 tahun, ada yang 11 tahun juga. Tapi baru tahun 2020 ini katanya sudah ada peraturan bahwa tidak boleh lagi selesai 10 tahun, karena memang kenapa lama di antropologi ini memang ada sedikit penekanan di melakukan fieldwork di lapangan. Jadi itu bisa, kalau di departemen kita itu prasyaratnya sebuah fieldwork yang dilakukan itu minimum itu 18 bulan, itu baru bisa dianggap data yang dibawa itu dalam tanda kutip valid gitu. Jadi kita betul-betul kenal lapangan dan mengerti bahasa dari tempat yang kita lakukan studi. Nah, ketika kita diterima di Departemen Antropologi itu sebenarnya memang semua mahasiswa PhD ataupun ya PhD secara khusus, karena master saya kira agak sedikit saya waktu itu ada beberapa teman yang ambil master juga, dan mereka yang setahu saya juga bawa beasiswanya dari tempat lain. Tapi kalau dalam PhD program itu langsung kita itu diberi yang disebut sebagai Harvard Award ya. Jadi ini kira-kira yang lembaran yang dijadikan addendum dalam official admission letter kita waktu itu. Jadi kira-kira ini adalah gambaran jumlah uang yang akan saya dapatkan sebagai financial support untuk studi saya, dan juga ada breakdown-nya di sana yang kira-kira bahwa ini studi ini akan mereka berikan funding dan didesain untuk 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Ya saya katakan tadi bahwa di dalam studi antropologi ini memang ada kewajiban melakukan fieldwork. Tapi untuk fieldwork ini mereka hanya membayarkan tuition dan health fee ya, kira-kira kalau kita itu mengalami masalah di lapangan itu mereka akan mengcover tentang problem-problem kesehatan kita. Dan ini adalah angka pertama yang mereka tawarkan, dan tentu Harvard sendiri memperkirakan ada inflasi dan segala macam. Jadi setiap tahun sebenarnya ada penambahan juga dalam apa yang mereka sebut sebagai stipend dan hal-hal yang lain. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwa itu kita sebagai PhD student itu akan dapat full stipend itu hanya pada tahun pertama dan kedua. Kenapa tahun pertama dan kedua? Ini terkait juga dengan status imigrasi kita. Ketika kita itu in residence di kampus, itu ada workload yang harus dipenuhi. Nah, itu biasanya kalau kami di sana itu adalah 16 kredit. Jadi 16 kredit ini kalau kita mengambil mata kuliah itu harus kira-kira per semester kita ambil 4 kursus mata kuliah. Jika kurang dari itu, maka misalnya kita hanya mengambil 3 mata kuliah, maka pengganti satu lagi itu kita harus juga kasih kredit 4 sampai 16 itu apakah dalam bentuk time T misalnya atau time R. Time ini maksudnya mengindikasikan bahwa kita itu harus juga melakukan research atau apa. Nah, biasanya ini memang tidak di tahun pertama dan kedua, tetapi itu nanti. Jadi tahun pertama dan kedua itu wajib mengambil coursework gitu ya. Coursework kita itu ada beberapa mata kuliah wajib yang harus diambil, itu compulsory course, kemudian juga mata kuliah opsional. Tetapi kira-kira ketika kita mengisi, ketika kita melakukan registrasi setiap awal semester, kita itu harus menunjukkan atau bahwa kita akan memenuhi alokasi waktu kerja yang mereka buat, sehingga kita itu layak mendapatkan academic stipend. Itu hanya berlaku tahun pertama dan kedua. Kenapa tahun pertama dan kedua? Karena tahun pertama dan kedua ini adalah prasyarat untuk kita mengajukan apa yang disebut dengan general exams di akhir semester tahun kedua. Nah, ini setelah general exams ini kita sebenarnya kalau kami di departemen itu diharuskan juga sudah punya prospektus gitu, punya prospektus untuk bisa ke lapangan. Tetapi karena satu dan lain hal,
departemen ini istilahnya logika di sana ya, mereka mengatakannya seperti itu, bahwa satu dan lain hal karena kita masih perlu persiapan juga bahwa di dalam pendidikan PhD ini juga orang bukan hanya dia punya ilmu, tapi juga harus punya kemampuan mentransmisi ilmu. Maka kemudian didesainlah apa yang kita sebut sebagai teaching assistantship begitu. Jadi semua mahasiswa di Harvard itu yang PhD program setelah tahun kedua wajib mengajar. Dari the amount of work when we invest in teaching assistantship, itulah kemudian yang mereka ganti pemberian istilahnya, kalau dulu stipend karena kita belajar, ini karena stipend kita mengajar. Jadi untuk tahun ketiga dan keempat sambil menunggu kita selesai semuanya, biasanya karena diberi kemudahan seperti ini, teman-teman ada juga yang tidak terutama anak-anak yang memang yang mereka US citizens ya, yang mereka mungkin tidak ada beban seperti kita yang harus dengan visa, kemudian juga mungkin bekerja di negara asal. Jadi kebanyakan mereka itu, kalau kolega saya waktu itu tidak menyelesaikan langsung coursework mereka itu di tahun pertama dan kedua, mereka masih maju terus. Jadi kalau saya kebetulan waktu itu ya karena patuh pada peraturan, di akhir tahun kedua saya juga sudah selesai semua dengan coursework, kemudian udah mengajukan proposal untuk general exam. Jadi kalau proposal untuk general exam itu, kalau kami di antropologi itu ada dua paper besar gitu, paper tentang teori yang kira-kira harus merangkum 100 buku dan jurnal, kemudian satu paper tentang rencana kawasan yang akan kita ajukan penelitian. Nah, di situlah kemudian dalam persiapan menulis prospektus itu kita diajak untuk bekerja sama dengan profesor di sana untuk apakah opsinya itu tadi, apakah menjadi teaching assistant ataupun research assistant. Nah, ini kira-kira apa yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam program itu sendiri kita akan diberikan living expense itu yang berdasarkan hanya dari mengambil kuliah itu hanya tahun pertama dan kedua, dan selanjutnya adalah melakukan teaching atau research assistantship. Nah, di luar itu juga, kalau memang ini seperti disebut di sini, if noted in your notice of financial support, summer research funding following the first 4 academic years from GSAS or faculty grants. Jadi kita juga selalu kalau kami di studi antropologi itu juga selalu dimotivasi sebenarnya, setiap ada libur musim panas itu kita itu harus kalau bahasa kasarnya itu sebenarnya dia diusir lah dari kampus itu supaya keluar. Tapi bukan hanya disuruh keluar, mereka juga menawarkan grants untuk itu supaya ya fasilitas kita berada selama summer itu juga secure lah keuangan kita. Nah, selain dari departemen sendiri itu selama 2 bulan itu kira-kira mereka akan bayar full stipend kita. Di Harvard sendiri itu syukur alhamdulillah pada waktu itu tuh memang banyak sekali sumber-sumber pendanaan ya yang bisa, dan yang menurut saya waktu itu agak gampang sebenarnya juga menerima proposal apapun yang kita buat untuk kita lakukan kegiatan akademik selama musim panas. Apakah kita mau ke wilayah misalnya, dan pada waktu itu saya juga mendesain mini course ya tentang Indonesia misalnya. Jadi dan mereka tertarik kepada saya untuk memperkenalkan studi tentang Indonesian history dan juga bahasa Indonesian language di Harvard, karena kebetulan advisor saya itu Indonesianis, dan di Harvard sendiri itu sudah ada Indonesian program di Kennedy School, Harvard Kennedy School, School of Government juga dan Politics. Cuma untuk program Indonesian Studies sendiri yang baku itu belum ada. Jadi upaya untuk ke sana itu sudah ada gitu. Jadi mereka waktu itu ya bisa mengapresiasi apapun usaha yang kita lakukan kira-kira akan menunjang
rencana mereka untuk membuat Indonesian program. Cuma di tengah jalan advisor saya kena cancer dan agak sangat sedikit agresif kansernya, dan di akhir tahun 2018 kemarin beliau meninggal dunia. Jadi ada beberapa rencana yang kemudian tertunda, dan rencana membuat Indonesian Language Program juga yang dari Harvard Kennedy School itu bahkan berpindah ke Department of South Asian Studies. Bahkan di Harvard sendiri Southeast Asian Studies itu belum dikenal, gitu. Masih di bawah Asia Selatan. Di situ bahasa Indonesia itu digabung dengan rumpun bahasa Tamil, bahasa India, dan lain-lain. Jadi itu tantangan, dan mungkin ada teman-teman nanti yang akan ke Boston Greater Area, seperti New England area, mungkin mau melanjutkan pekerjaan ini ya. Dan penting sebenarnya juga kita lihat kenapa misalnya yang harus dipersiapkan kalau dalam, dan kenapa harus ada assistantship tadi, bahwa yang seperti ini tentu yang paling penting. Kalau tuition tadi sudah dikatakan, kalau misalnya kita dapat dari kampus itu sudah di cover, tapi housing di Boston itu mahal sekali ya. Kalau misalnya tadi dari financial notice itu bisa dilihat bahwa kalau dibandingkan, karena waktu itu saya ada teman-teman lain juga yang kebetulan dari Aceh, misalnya ada yang sedang kuliah di Indiana ataupun di Seattle, itu dibandingkan dengan stipend yang saya dapat, sepertinya mereka dapatnya lebih kecil, tapi ya living cost-nya lebih kecil. Di Harvard besar, tapi ya itu tadi Boston itu mahal sekali, apalagi yang di Cambridge, di lokasinya Harvard dan MIT itu hampir memang sangat tidak terjangkau untuk mahasiswa di sana. Jadi kita itu harus pindah ke daerah-daerah lain yang juga agak gampang commute. Jadi untuk transportasi ke kampus itu juga harus dipikir. Kalau saya waktu itu juga tinggal di daerah Summerville yang agak dekat dengan Harvard, jadi masih bisa sepedaan lah. Jadi kadang-kadang iri juga saya kalau lihat teman-teman di negara bagian lain itu pada punya mobil dan macam-macam, saya malah cuma punya sepeda. Padahal kalau dilihat dari financial notice-nya sepertinya besar sekali stipend untuk kalau dibandingkan dengan daerah lain, tapi itu kecil ternyata di daerah New England. Kemudian yang penting untuk health insurance ya ini tidak ada tawar-menawar. Saya kira semua kita itu harus punya asuransi kalau apalagi berada di luar negeri. Kalau di Aceh sekarang atau mungkin di Indonesia semua kita sekarang punya BPJS, it's fine. Tapi kalau di sana apabila kita tidak punya insurance itu sulit sekali membayangkan. Jadi untuk insurance ini benar-benar harus kita pikir bagaimana itu kita harus penuhi lah. Makanya kemudian kenapa assistantship ini penting untuk kita. Itu sebenarnya sekali lagi, walaupun tadi dikatakan bahwa di departemen itu memberikan prasyarat apabila seseorang itu sedang PhD program, dia bukan hanya pintar teori tapi juga bisa mengajarkan. Tapi assistantship ini bukan kewajiban ya, itu harus diingat juga. Itu bukan kewajiban. Itu sebenarnya salah satu jalan bagi kita untuk pertama untuk membantu financial issue kita sendiri. Tapi misalnya kita ya datang dari keluarga yang mampu, yang misalnya atau dapat support dari kantor penuh misalnya untuk housing, untuk semua ini, boleh aja sebenarnya kita nggak ngambil itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tentu ada benefit lain, ada values lain yang mungkin nanti kita, yang kalau saya pribadi saya dapatkan bukan hanya dari merasa bahwa ini adalah sebuah eksploitasi. Ini ada isu juga di sana kan, setiap kampus itu punya graduate union, dan kita juga bergain lah berkali-kali ke kampus bahwa enak bener nih profesor, kerjaannya jadi gampang banget, semua kerjaan yang berat-berat itu udah sama grad student. Itu isu yang saya kira mungkin agak tidak familiar di Indonesia, karena yang saya tahu karena saya di kampus juga, itu tidak ada kewajiban buat orang-orang di postgraduate school ataupun S2, S3 itu untuk menjadi asisten pengajar. Tapi di sana ya
ya bagaimanapun itu tadi, bahwa selain bahwa kita dapat ilmu, kita harus tahu there is nothing free under the sun, kan, dan there's no free lunch under the sun, kalau orang sana bilang, nggak ada makan siang gratis. Jadi semua harus berdasarkan apa yang kita kerjakan, begitu. Nah, apa itu assistantship? Jadi ini satu pekerjaan ya yang didesain, kita membantu profesor sebenarnya. Kalau kita itu profesor yang di dalam departemen kita itu, misalnya seperti kami social science, itu yang kebanyakan ya tidak ada lab-nya ya, berarti itu lebih investnya itu di bidang belajar mengajar. Maka kami ini kebanyakan itu menjadi teaching assistant. Sementara di departemen-departemen yang science, yang ada lab, mereka mungkin lebih banyak yang menjadi apa yang kita sebut sebagai research assistant. Tapi kedua ini mungkin dilakukan, ada exchange, karena saya melakukan keduanya. Saya mencoba misalnya, karena semester pertama di tahun ketiga saya itu menjadi teaching assistant. Jadi kami mengajar di mata kuliah yang kalau sekarang di Harvard itu disebut kategori General Education. Jadi itu mata kuliah yang seperti open lecture. Jadi di hall besar, satu profesor big shot di Harvard yang kemudian mendeliver itunya. Kemudian kami ada berapa 6-7 graduate student itu yang menjadi TA-nya. Nanti kami bagi beberapa mahasiswa yang S1 yang kemudian mereka nanti akan punya office hours dengan kita, apa yang mereka nggak mengerti dari yang profesor itu sampaikan. Kemudian ya kira-kira yang tersebut dalam kolom ini, bahwa kita itu akan menggrading paper mereka. Nanti akan ada pertemuan dengan profesor itu lagi untuk evaluasi. Dan ini banyak sekali habis waktu, ya saya kira. Maka kemudian saya mencoba variasi yang lain. Di semester kedua tahun ketiga itu saya mencoba menjadi research assistant. Jadi ada advisor saya yang lain juga dalam komite disertasi saya yang punya program, misalnya menjalankan program semacam seminar mingguan. Jadi saya bantu di situ itu. Jadi saya mempersiapkan flyer, ya hal-hal lain ya, sampai beli kopi, menyiapkan alat untuk presentasi dan segala macamnya. Itu mungkin lebih gampang karena itu lebih teknikal, tapi juga tidak ada tantangan ya bagi saya. Jadi di tahun keempat saya ganti lagi, saya minta untuk mendesain course sendiri. Jadi saya ke departemen yang lain, saya mencoba meyakinkan mereka bahwa saya punya kemampuan ini, dan saya mendesain course sendiri, ya dengan support dari advisor saya juga. Saya dibolehkan waktu itu untuk punya mata kuliah sendiri yang saya asuh gitu. Jadi yang penting kita buat syllabus dan kemudian meyakinkan mereka kita bisa mengajar, dan juga membuktikan bahwa apa yang kita mau ajarkan itu membuat anak-anak S1 itu tertarik. Jadi dan alhamdulillah pada waktu itu mata kuliah, sebenarnya itu mata kuliah bahasa dan budaya Indonesia, itu mendapatkan banyak sekali animo, baik dari mahasiswanya dari MIT maupun dari Harvard sendiri, banyak yang join dalam kelas saya. Jadi itu juga satu pengalaman yang berharga, dan mungkin nanti teman-teman yang akan melanjutkan studi di Amerika pasti juga punya alternatif yang lain, dan kalian saya kira lebih advance lah, lebih kreatif, tapi itu mungkin salah satu yang bisa dijadikan bahan atau mungkin pertimbangan. Nah, dalam menjadi TA ini, yang penting itu adalah kita juga harus comply dengan peraturan yang ada di Amerika ya. Misalnya kita ini international student, jadi kita juga harus lihat jenis visa kita itu, visa type kita di Amerika itu apa. Apakah kita itu F1 misalnya atau G1, apakah kita itu boleh bekerja dan berapa jam bekerja, itu biasanya kita akan konsultasi dengan orang-orang di international office. Jadi
Cuma secara umum ya kalau international student itu tidak boleh kerja itu lebih daripada 20 jam per minggu ya. Dan ini akan juga mengacu kepada rate bagaimana kita dibayar nantinya. Itu ada FTA namanya, itu nanti orang-orang dari financial office yang mengukur itu berapa. Nah, apa yang membedakan uang yang kita terima waktu kita hanya belajar dengan uang yang kita terima waktu kita sudah mengajar, itu sebenarnya kalau kita lihat dari financial notice tadi kan jumlahnya tidak berbeda. Nah, tapi karena ada tax treaty juga antara Indonesia dengan Amerika, jadi di tahun pertama dan kedua itu kita akan langsung ditransfer sesuai dengan yang dijanjikan itu. Gitu. Jadi tidak ada pemotongan. Sementara begitu kita mengajar itu kita sudah dianggap sudah actively sudah bekerja dengan aktif. Nah, di situ nanti ada pajak federal, ada juga pajak state begitu. Jadi pemotongannya juga lumayan besar sebenarnya. Ya cuma alhamdulillah itu tadi bahwa karena ada tax treaty dengan orang Indonesia itu kita ada dapat tax return juga nanti. Jadi uang sebenarnya nanti dapatnya sama, cuma polanya ini agak sedikit berbeda dan ya istilahnya nabung dulu lah kita ke IRS, nanti mereka akan balikin uang itu pada saatnya gitu. Setiap tahun ada tanggal kapan mereka akan mentransfer kembali tax yang sudah dipotong. Jadi anggap itu uang itu nggak hilang asal kita ngisi itu kita file tax return-nya, itu uangnya nggak akan hilang dan kita anggap aja tabungan. Nah, TA ini memang digaransi ya, karena istilahnya kalau di Harvard itu digaransi kepada mahasiswa yang sudah selesai coursework di tahun pertama dan di tahun ketiga dan keempat, itu yang akan lebih diutamakan. Tapi juga track record kita akan dilihat juga gitu. Jadi akan karena setiap selesai satu mata kuliah itu kan ada evaluasi. Jadi mereka itu akan sangat menjadikan respon dari mahasiswa itu sebagai ukuran. Jadi makanya posisi assistantship ini juga nggak gampang sebenarnya. Walaupun dia pertama tidak wajib, tapi karena semua orang mau, hampir kita bilang semua orang mau di sana, itu juga menjadi suatu yang sangat kompetitif. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa agak sulit juga kalau kita hanya berpikir bahwa itu sudah digaransi lalu saya akan dihubungi untuk mengajar mata kuliah apa, itu nyaris mustahil. Jadi kita tetap harus melakukan PDKT ya, PDKT sama profesor. Jadi opsinya juga banyak ya, di bawah GSIS itu ada banyak juga departemen. Jadi maka sering-sering bagi saya itu, kalau saya pribadi waktu itu ya sering ikut cross departemen ya, ada kolegium segala macam. Jadi ya selling yourself itu sangat penting di sana ya. Di Harvard itu saya lihat memang itu selain lembaga belajar mengajar itu memang satu korporasi ya, tempat jual beli itu. Jadi orang itu memarketkan diri itu juga pelan-pelan mahir sendiri di sana. Jadi jangan kita pikir semua orang di sana itu sudah ini. Rata-rata memang dalam struggle untuk menunjukkan dirinya siapa begitu. Jadi hampir ya keaktifan kita itu juga penting sekali untuk menunjukkan kita itu punya apa. Dan saya kebetulan sangat menikmati itu, apalagi mungkin saya di bidang antropologi. Jadi di bidang antropologi ini kan banyak ceritanya ya. Jadi anak-anak di Amerika sana itu mereka kebanyakan memang anak pintar, tapi mereka itu jauh dari dunia seperti kita ini, dunia ketiga yang penuh dengan drama halu dan macam-macam. Nah ini bagaimana kemudian ini juga kita jadikan satu resource yang penting ya. Jadi di kelas itu saya lihat mereka juga memang lebih tertarik ya, terhadap, karena anak-anak di sana itu memang sangat aktif ya, aktif. Mereka akan terus berbicara, akan terus mengejar kita dengan berbagai macam pertanyaan, dan mereka juga sangat atentif terhadap stories gitu. Jadi apapun materi yang sedang kita bawa ataupun reading assignments yang sedang kita tawarkan kepada mereka, apabila kita relate dengan life story, dengan kenyataan yang ada di sekeliling kita, itu biasanya mereka akan sangat appreciate, dan you will get the highest rate at the end of the course.
Jadi dan di Harvard sendiri waktu itu juga banyak misalnya ya tools-tools untuk membantu ya, kira-kira misalnya ini kalau ada kesulitan menghubungi profesor dan segala macam, ini tempat untuk Anda menjual diri juga, untuk kira-kira kita harus masukkan profil kita di sana, apa yang ya kayak CV kita, apa pengalaman kita seperti ini, nanti pasti ada yang melihat dan tertarik, dan kita akan di-invite untuk bergabung dalam kelas yang mereka asuh. Ya, selain duit ya, kalau teaching assistant itu tentu dikasih kantor, ini juga satu tempat yang penting. Saya senang ke pustaka, tapi kalau ada kantor sendiri itu biasanya lebih fokus. Jadi kasih ya, ini cuma sekedar menunjukkan betapa senangnya saya berada di kantor ya, seperti bisa terbang rasanya kalau di situ. Dan ini juga bahwa ada hal-hal lain ya yang mungkin bisa kita dapat dari assistantship ini, bukan hanya uangnya tapi juga networking dan banyak hal lain yang kira-kira akan membuat kita itu betul-betul dipertimbangkan ya, akan menjadi kalau bahasa Aceh sekarang ini ada orang dalam ya, people in gitu. Dan salah satu apresiasi mereka terhadap kami para teaching assistant adalah memberi ada penilaian setiap akhir semester. Alhamdulillah saya 2 tahun betul-betul 2015-2016 itu mendapatkan sertifikat ini ya. Ini berdasarkan penilaian dari mahasiswa. Jadi ini Certificate of Distinction in Teaching. Terus, nah ini kira-kira sedikit ilustrasi. Ini anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, semua pada, saya nggak, oh ini ada teman dulu ada yang mengajar bahasa Indonesia di Kennedy School, dia yang bawa pernak-pernik, karena dia juga ya sama, karena katanya mau mengajar bahasa Indonesia, dia mencoba membawa alat peraga, jadi yang dibawa itu inilah dari Bali ya. Terus ya teman-teman join sama-sama dengan kami, kita bikin kelas yang fun. Nah ini di kalau yang di sebelah kanan ini adalah Friday morning seminar yang saya bilang tadi. Saya juga bekerja sebagai research assistant di seminar mingguan ini. Jadi selain misalnya membantu, saya juga jadi dapat forum ya untuk presentasi penelitian saya begitu. Dan itu di depan orang-orang yang ya kapasitas akademiknya sudah luar biasa, ya minimal misalnya nama kita sudah tahu mereka apa yang kita research interest kita dan segala macamnya. Ini ya bagian dari benefit yang kita kalau involve betul dalam program assistantship tadi. Jadi di sana sendiri ya selain menjadi research assistant atau teaching assistant, ada juga banyak pekerjaan-pekerjaan lain di kampus ya, yang bisa membantu secara finansial. Itu ada resident advisor. Ini saya juga berapa kali mencoba melamar, tapi itu ya belum beruntung, itu belum pernah keterima. Sebenarnya menarik, kenapa ini penting ya, kita dapat housing gratis dengan ini, housing gratis dan makanan gratis. Jadi kalau kita tinggal di resident halls itu dapurnya itu ada makanan ya, semua orang bayar bulanan, sudah include dengan makannya gitu. Nah, kalau kita itu bagian dari resident advisor di halls itu kita pertama gratis tempat tidur, kedua gratis makan juga. Yang lebih bagus sebenarnya ini resident tutors. Kalau resident advisor ini kita tinggalnya di hall graduate student yang sama-sama dengan kita, PhD segala macam. Ya tugas kita adalah kasih peringatan orang, misalnya mereka jangan, atau yang paling sial misalnya ada orang terkunci di dalam gitu, kita ya walaupun lagi belajar itu kalau ditelepon itu harus sempat balik ke asrama untuk bukain orang. Nah yang ketinggalan kunci ini 2-3 kali nanti akan kena fine juga dia, $25 kalau misalnya terlock di dalam. Resident tutors itu lebih ke anak-anak undergrad. Ini lebih banyak benefitnya, lebih selain dapat makanan gratis, housing gratis, juga
dapat gaji lagi, mereka dapat salary lagi, karena memang pekerjaannya lebih banyak. Mereka memang kita harus mengadvise mereka belajar dan segala macam, itu harus open. Kapan saja mereka misalnya bingung dengan PR, ya, anak-anak S1 ini kan dianggap baru dan dalam tanda kutip spoil di sana, jadi agak harus punya perhatian lebih. Jadi mereka dia agak gampang depresi, dan resident tutors itu betul-betul harus open 24/7, itu harus di sana kira-kira untuk ready untuk mereka. Dan di sana itu ada banyak sekali juga funding lain ya, atau sumber-sumber pendanaan lain yang bisa kita apply. Kalau di pengalaman yang saya bilang tadi agak Harvard sentris, di sana itu memang ada database sumber-sumber pendanaan yang nggak untuk kita akses gitu, dan itu banyak sekali. Saya mengatakan itu betul-betul banyak, dan itu salah satu privilege yang mungkin saya harap di semua kampus ada, tapi di Harvard itu betul-betul banyak dana yang sejauh kita mau akses, sejauh kita mau betul-betul comply dengan rules yang mereka buat, itu masalah finance sama sekali bukan masalah di sana. Jadi dari sana ini sebenarnya ada beberapa resource untuk yang agak agak disecure dengan IT di Harvard, tapi kira-kira saya rasa juga nanti kalau teman-teman sudah menempuh pendidikan postgraduate di Amerika, ini setiap kampus punya yang seperti ini. Tapi di luar pendanaan kampus itu ada banyak ini dari salah satu piagam yang saya dapat juga, karena waktu itu dapat alhamdulillah grant yang lumayan besar dari Frederick Selden Traveling Fellowship di sana. Ada juga yang disebut nih Foundation Directory Online. Jadi kita bisa lihat dan sesuaikan dengan research interest kita. Itu ada ratusan. Kalau di Harvard itu listnya itu 741 funding gitu. Tapi yang bagus-bagus yang kira-kira menurut saya sangat generous dan gampang nanti teman-teman untuk mencoba mengakses itu, kalau saya pribadi yang pertama itu adalah di bidang antropologi itu namanya Wenner-Gren Foundation. Itu memang mereka itu kalau kita PhD student yang sedang riset untuk disertasi, itu nyaris mereka itu memang menyediakan uang yang sangat besar dan sangat bergengsi Wenner-Gren ini. Kemudian Guggenheim, juga Andrew Mellon, mungkin ini juga familiar dengan Anda, SSRC, dan NSF. NSF ini yang paling banyak uang karena ini punya negara ya. Kalau yang lain ini masih ada yang funding keluarga, dan NSF ini itu bisa sampai jutaan dolar mereka mau berikan dana penelitian, terutama untuk yang bidang sains, dan saya kira nanti Mas Arief yang akan lebih banyak bercerita tentang proses beliau ke NSF. Tapi kami di departemen sendiri juga beberapa kali mendapat grant dari NSF ini, walaupun mungkin untuk dana penelitian sosial tidak sebesar dana penelitian sains ya. SSRC itu untuk social research, itu juga penting kalau kalian nanti kuliahnya di bidang social science. Ada juga The Luz Foundation, ada The Dubois Foundation, yang lain-lain. Tapi kira-kira yang ini saja sebenarnya buat saya sudah akan menjadi salah satu rujukan yang penting buat kalian semua nanti. Ya itu saja dari saya. Nanti saya berharap we can have a fruitful discussion based on your question. I look forward for that. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bang Reja itu ya atas pengalaman asistensipnya. Kalau bagi saya nih ya, one takeaway from Bang Reja presentation is Foundation Directory Online. That's what I need. Okay, that's what I'm looking for, because terkadang kita orang ngomong asistensi, tapi caranya di mana? Ini mau kemana nih, mau cari informasinya gitu. Oke, Bang Reja cukup jelas sekali. Jadi ngomong NSF, ngomong Mellon, something, I don't know about that, but I need to search a little bit on that. Ngomong NSF, oke, ada teman kita, Mas Arief, yang akan berbicara tentang NSF. Apa itu? Saya juga baru dengar dari Mas Arief. He's gonna talk about that a little bit detail. Mas Arief, time is yours.
Terima kasih Mas Iqbal. Mungkin tadi sedikit koreksi sedikit, saya aslinya Jogja sebenarnya, bukan dari Bandung. Tapi saya lama di pindah-pindah sih. Pernah tinggal di Medan, di Aceh juga, jadi familiar dengan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mas Iqbal atas undangannya untuk saya bisa bicara di forum ini. Ini suara saya jelas ya, karena ini saya pakai ini headset. Langsung aja. Jadi saya tuh sekarang ini di statusnya namanya adalah Academic Student Employee di School of Oceanography di University of Washington di kota Seattle. Jadi saya tadi sangat tertarik dengan presentasi Bang Reja tadi sebelumnya, karena saya tidak tahu apa-apa tadi sebenarnya apa yang akan saya hadapi ke depan gitu. Karena ini saya baru masuk 2020 ketika awal pandemi dan semuanya sekarang serba online gitu. Mungkin sekilas saja, jadi saya mendapatkan scholarship NSF untuk Project Minty. Jadi Minty ini adalah project untuk mengukur arus lintas Indonesia. Mungkin bagi yang orang oceanografi mengerti apa itu arus lintas Indonesia. Dan ini merupakan kerjasama antara kantor saya kebetulan bekerja di BMKG, dengan MIT, Columbia University, University of Washington, San Diego, Rutgers, dan Tasmania. Dari proyek NSF ini mereka menyediakan 4 PhD di 4 universitas. Untuk sementara saya yang pertama untuk dapat di University of Washington. Jadi mungkin mohon maaf mungkin karena saya juga kurang tahu tadi bagaimana bisa mendapatkan NSF, karena ini seperti lebih privilege gitu loh. Jadi karena kita kerjasama BMKG dengan University Washington dan mereka menyediakan beasiswa ini bagi pegawai BMKG yang mendapatkan LOA di kampus itu gitu. Jadi hanya untuk sementara pegawai BMKG. Walaupun ini prosesnya nanti saya jelaskan untuk lebih jauh bagaimana ini, karena memang sangat menurut saya sangat susah karena saya lama untuk mendapatkan LOA ini. Jadi mungkin sekilas ini adalah kampus saya di Seattle. Untuk gambar yang terkenal mungkin di sebelah kanan ini adalah Harry Potter Library. Semua orang kayaknya ingin masuk ke sini untuk melihat perpusnya yang kayak Harry Potter itu. Saya juga belum pernah masuk karena perpusnya tutup selama ini. Selanjutnya mungkin untuk menjelaskan sedikit apa itu Academic Student Employee. Jadi ya ini saya cuma copy paste aja dari kontrak saya, bahwa tadi mungkin Bang Reza lebih jelas. Saya juga belum tahu apa yang harus saya lakukan karena praktis saya baru tahun pertama, jadi full masih kuliah saja. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk tahun selanjutnya. Tapi kemarin saya dapat info bahwa tahun kedua saya harus jadi TA. Ya saya sih yain aja karena saya juga nggak tahu ininya bagaimana. Jadi ini mungkin secara ini mungkin saya sedikit share juga. Dulu itu saya dapat kontraknya itu dokumen Word aja seperti ini. Jadi nggak ditandatangani, nggak apa. Tapi ini bisa dipakai gitu loh dalam ini. Jadi saya mendapatkan sekitar 2.800 per bulan dengan ada berbagai ketentuan dan macam-macam. Bahkan ini aja nggak ada tanda tangan dari profesornya. Saya harus tanda tangan, scan, saya kirim sebagai tanda bukti kontrak tahun pertama saya. Jadi ini memang
memang ya hanya seperti ini gitu. Tapi saya juga mendapatkannya sebulannya sebenarnya nggak sampai segini, karena teks di Washington State itu sendiri sangat besar. Jadi saya sekitar ini saya juga nggak ngerti hitungannya gimana, bisa share juga. Nah ini kurang lebih saya mendapatkan teks ini dapatnya tuh saya mendapatkan per 2 minggu uang sejumlah segini per 2 minggu. Tapi ini saya juga nggak ngerti masalah lain-lainnya. Pokoknya ini langsung ditransfer ke rekening saya gitu. Ini contoh mungkin ini bulan pertama dan bulan pertama minggu kedua dan ini minggu keempat dan ininya berbeda-beda tiap minggu. Jadi saya nggak ngerti kenapa berbeda, kenapa ini. Intinya saya dapatnya bersihnya segitu untuk tiap bulan saya di Seattle gitu. Oke, mungkin saya juga sebenarnya nggak ada banyak info sih untuk ASE selain yang saya dapatkan. Dan selanjutnya ini saya job desk yang dari kontrak saya. Nanti mungkin saya nggak perlu cerita detail karena saya selama ini belum pernah ke lab saya gitu. Saya punya lab untuk ini, tapi saya belum pernah bisa masuk karena pandemi ini. Dan yang bisa masuk hanya orang-orang tertentu saja. Jadi saya belum tahu apa yang harus saya lakukan ketika di dalam itu. Jadi kurang lebih mungkin bisa mungkin bisa dibaca dan kalau ada yang itu bisa tanya ke saya. Selanjutnya saya mau cerita sedikit tadi kenapa saya dapat beasiswa Minty ini. Jadi saya sudah jadi ceritanya itu sebelum kerjasama dengan Minty, BMKG itu kerjasama dengan NOAA. NOAA itu adalah National Oceanic Atmospheric Association, saya lupa ini pastinya. Tapi BMKG-nya Amerika lah. Jadi memberikan beasiswa ke University Washington 6 tahun lalu untuk pegawai BMKG. Nah, saya dari dulu dalam 5 tahun terakhir ini, ya saya selalu mencoba ambil TOEFL berkali-kali, GRE berkali-kali, pernah ketemu profesornya di kapal, tapi ditolak waktu itu karena saya CV-nya tidak begitu bagus. Jadi ini menurut saya sangat susah ya, karena saya waktu itu posisi saya masih di Aceh kalau nggak salah, dinas di Aceh. Jadi untuk cari TOEFL kan di Aceh nggak ada, saya harus ke Medan atau ke Jakarta. GRE juga nggak ada di Medan, harus ke Jakarta juga. Jadi sangat lumayan berbanting tulang lah istilahnya untuk mendapatkan ini. Dan ketika saya dapat beasiswa, jadi saya daftar tahun 2019, saya dikabarkan saya dapat beasiswa, semua orang tuh mengira saya dapat beasiswa NOAA. Gitu. Jadi beasiswa dari pemerintah Amerika untuk saya. Tapi ternyata kata profesor bukan, kamu dapatnya NSF dari program Minty itu, yang dimana proyek itu bahkan belum ditandatangani waktu saya dapat itu gitu. Jadi saya juga lumayan kaget. Ternyata saya dapatnya ini. Nah intinya saya kalau ditanya bagaimana dapatnya, ya saya pikir saya ngejar yang NOAA ini, ternyata bukan gitu. Jadi ini memang pengalaman saya mendapatkan beasiswa ini. Dan karena pandemi ini, jadi saya baru bisa berangkat Desember, dan selama ini online kelas itu menurut saya kurang bisa begitu optimal lah, karena kondisi kayak di rumah, apalagi sama ada keluarga, jadi sangat mengganggu konsentrasi untuk kuliah. Dan selama setahun ini lumayan berat bagi saya, tapi insya Allah bulan September nanti kita sudah bisa mulai tatap muka untuk masalah ini. Dan selanjutnya, kenapa saya pulang? Tujuan utama saya sebenarnya sekarang sedang riset project untuk PhD saya. Jadi kita akan melakukan peletakan alat dari kampus di lautan Indonesia, terutama di Laut Banda.
kalau bisa Juli Agustus. Tujuan dari peletakan alat ini tadi seperti mungkin di atas tentang tentang Arlindo atau arus lintas Indonesia, bagaimana kita bisa mengobservasi arus lintas Indonesia itu, dan ketika kita sudah mengumpulkan datanya, saya sebagai pegawai BMKG harus memberikan prediksi atau peringatan cuaca dan iklim kepada masyarakat Indonesia. Jadi disitulah fungsi dari proyek ini, bagaimana kita bisa memperbaiki peringatan cuaca kita atau peringatan iklim kita. Karena selama ini kita tidak punya peralatan di lautan, bagaimana untuk mengumpulkan datanya, karena cuaca itu kan sangat tergantung dengan lautan. Jadi mungkin kayak simpelnya kita bisa ada hujan, airnya itu kan dari evaporasi dari lautan. Kurang lebih seperti itulah yang secara simpelnya. Jadi kenapa ini pentingnya dari program ini. Gitu. Selanjutnya ya mungkin ini sedikit info tentang ini. Tadi mungkin Bang Reza sudah menjelaskan juga banyak, tapi saya menjelaskan sedikit di Seattle itu sendiri seperti apa. Termasuk salah satu kota yang mahal. Jadi housing yang disediakan oleh kampus untuk ini agak berbeda, agak jomplang. Ini juga saya nggak tahu kenapa. Yang paling murah itu sekitar 1.200 untuk yang single, sedangkan untuk family housing yang 2 kamar untuk yang punya anak itu sekarang 1.150. Tapi kalau kita apply housing di luar kampus, itu malah kebalikannya. Housing untuk single itu bisa 700 bisa dapat. Tapi family housing paling murah kayaknya 1.500 atau 1.600. Jadi biasanya terutama bagi kita yang berkeluarga, kita ngejarnya family housing karena memang biar lebih murah kan. Sedangkan kalau yang single nggak mau tinggal di yang disediakan kampus, agak di luar gitu karena biar bisa lebih murah. Apalagi beberapa teman saya ada yang dapat beasiswa Fulbright dan LPDP yang single itu cuma mendapatkan sekitar 1.500 sebulan. Jadi kalau untuk bayar ini 1.200 saja ada sisa sedikit gitu loh untuk yang lain-lain. Jadi gitu. Pengalaman saya untuk pengeluaran tiap bulan itu untuk secara pribadi ya, saya kira sekitar 200 ya. Tapi tergantung apa orangnya juga. Karena saya dulu pernah 2 bulan di Columbia University di New York. Saya itu cuma untuk makan itu nggak sampai 100 sih untuk makan sendiri. Sedangkan waktu itu saya beli transportasi bulanan yang bisa pakai subway kemana-mana itu sekitar 100. Jadi memang habis 200. Bisa hemat lah dengan stipend di ini. Kalau saya lihat di Seattle lebih mahal dibandingkan New York. Gitu. Entah kenapa. Mungkin karena di New York lebih apa ya? Kayak misalnya kayak kita orang Asia kan bisa nyari bumbu-bumbu di toko Asia gitu. Sedangkan di Seattle itu jarang gitu. Mungkin yang lidahnya nggak terbiasa dengan makanan Amerika, mau nggak mau memang harus cari toko Asia. Dan selanjutnya untuk utilities seperti internet, listrik sekitar 50 per bulan. Jadi bahkan saya mendapatkan tagihan listrik itu bisa minus. Jadi maksudnya minus itu saya nggak perlu bayar karena penggunaan saya di bawah minimum. Jadi jadi tabungan gitu. Karena waktu itu kayak misalnya spring ya, saya sama sekali nggak pernah pakai heater. Tapi kalau ketika winter, saya pol-polan pakai heater karena terlalu dingin. Jadi kurang lebih rata-rata mungkin tiap bulan itu sekitar 50. Gitu. Sedangkan entertainment saya lebih ke, saya punya akun di Disney Plus sama Prime Video. Itu kalau lagi males keluar, saya nonton aja. Tapi biasanya karena saya punya transportasi, saya biasanya Sabtu Minggu jalan-jalan kemana, ke lake atau ke tempat mana yang gratis transportasinya di kota itu. Mungkin ini aja ya, karena saya khawatir nanti kalau saya ngomong banyak nanti terlalu banyak ini.
kita mungkin bisa diskusi aja untuk selanjutnya. Dan ini saya punya, kalau ada yang mau kontak langsung saya silahkan. Saya punya nomor WA dan ini. Mungkin mohon maaf kalau di WA saya agak lama ini karena HP saya kecil kan, jadi kalau ngetik lama itu agak-agak susahan. Jadi saya sukanya kalau kayak sekarang di laptop gitu, nah saya bisa balas dengan enak. Mungkin itu aja Mas Iqbal. Jadi bisa nggak terlalu banyak. Oke, terima kasih Mas Arief. Benar, Mas Arief ini sangat helpful. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol lagi nanti ke depan, mau nanya bisa langsung. Oke, thank you so much, Bang Reja sama Mas Arief atas presentasi yang sudah diberikan ya. Ini cukup komprehensif ya, penjelasan itu diberikan. Mungkin kalau saya bisa ngambil conclusion ya. Tapi ini mungkin not really comprehensive conclusion. Jadi Bang Reja from Humanities Anthropology, it's mostly it's teaching assistant as opposed to research assistant. Walaupun ternyata Bang Reja juga ada research assistant gitu. Tapi kalau misalnya dilihat Mas Arief lebih kepada science dan mostly you're gonna focus on research assistant gitu ya. Tapi it's depend on, tapi nggak mesti harus seperti itu. Jadi semuanya itu kayak Bang Reja tadi kesempatan untuk pindah dari teaching ke research assistant, teaching assistant lagi, and that's menjadi satu nambah pengalaman yang cukup bagus ya. Oke, tadi Mas Arief dan Bang Reja juga jelaskan tentang NSF sendiri ya. Kalau mungkin bisa dijelaskan, mungkin Mas Arief atau Bang Reja, NSF itu apa gitu? Bisa jadi satu dapat informasi yang cukup bagus mungkin bisa di-share. Ya, saya sendiri mungkin kurang tahu ya, karena ini istilahnya profesor saya yang apply ke NSF untuk ini dan menyediakan beasiswa itu untuk pegawai BMKG saat itu gitu. Jadi ya yang saya tahu sih dari government memang seperti tadi Bang Reja bilang memang duitnya lumayan besar. Tapi jadi kalau dari hitungan yang saya dapatkan tadi, seperti tadi kan saya dapat brutonya atau gross income-nya kan lumayan tinggi 2.800. Kalau dibandingkan dengan student yang lain yang sesama PhD, saya memang paling besar gitu. Itu aja yang saya tahu, tapi cara mendapatkannya mungkin Bang Reja lebih tahu. Oke, mungkin Bang Reja mau bisa dijabarkan sedikit NSF, ada punya pengalaman mungkin? Oke, itu apa namanya? NSF itu kan National Science Foundation ya, National Science Foundation, dan itu kayak LIPI-nya Amerika lah, ya semacam itu. Dan mereka memang punya annual budget yang saya ingat pada tahun 2016 itu sekitar 7, miliar dolar per tahun. Gitu. Karena waktu itu memang kami sedang istilahnya dimotivasi lah untuk meng-apply ke NSF. Dan mereka itu setiap tahun itu menerima sekitar 12.000 pelamar yang di-approve gitu ya. Jadi kan besar sekali, banyak sekali sebenarnya. Porsi terbesar memang untuk science ya, seperti studinya Mas Arief tadi. Mereka memang senang sekali dengan discovery begitu, yang apa namanya teknologi. Tapi tidak menutup juga peluang untuk social science gitu. Jadi, tapi kalau di kampus-kampus sendiri ini mungkin karena punya negara itu rata-rata kalau yang saya tahu di MIT, di Harvard dan di BU itu mereka punya agentnya sendiri di kampus gitu. Jadi kita nggak bisa nge-apply langsung, harus melalui mereka gitu. Jadi kita harus bangun kontak dengan advisor NSF di kampus. Kalau di Harvard itu ada satu orang namanya Ibu Cynthia Verba pada waktu itu. Jadi kita harus diskusi dulu dengan beliau bagaimana, dan memang sangat dianjurkan itu untuk melakukan proyek kolaborasi lah ya, itu akan lebih apa namanya lebih meyakinkan kalau untuk social science. Mungkin kurang lebih begitu.
Mas Iqbal. Oke, ya, terima kasih Bang Reja sama Mas Arief atas penjelasannya ya, karena ini saya pikir harus diberikan sedikit penjelasan biar teman-teman yang lain itu mengambil kesempatan ini. Ternyata di Amerika Serikat itu dari government sendiri memberikan dana yang cukup bagus, yang cukup banyak. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi untuk bisa mencoba nanti ketika kita untuk cari financial aid ya. Oke, tadi saya ingat juga tadi penjelasan dari Bang Reja ternyata nggak hanya menjadi research assistant, teaching assistant, tapi menjadi resident advisor, resident tutors, dan itu menjadi satu opsi yang juga di mana dan ini jarang terekspos bagi kita khususnya itu bagi orang yang PhD candidate yang ingin sekolah ke Amerika gitu, yang misalnya yang benar-benar yang lagi cari-cari informasi, ini jarang gitu. Dan ternyata itu ada dan fundingnya juga cukup oke, cukup banyak gitu loh. Jadi ini informasi kalau menurut kita ini cukup bagus dan menjadi satu opsi juga teman-teman kalau seandainya harus berangkat ke Amerika Serikat itu dengan dengan bantuan funding seperti ini. Karena kalau kita berharap dengan scholarship, full scholarship, ini kayaknya agak sangat terbatas ya. Kalau kita ngelihat sekarang itu cuma hanya dengan scholarship dari LPDP sama Fulbright. Tapi kalau lepas dari itu, dua dari yang lainnya itu mungkin kayaknya agak susah. Tadi at least opsi-opsi yang sudah dijelaskan sama Bang Reja sama Mas Arief itu cukup sudah mewakili. Oke, kita terima pertanyaan. Ini Mas Arief ke switch ke handphone. Katanya beliau ini harus pulang segera, tapi beliau tetap standby sama kita. Oke, ada yang ingin bertanya, boleh langsung di type in ya di sini. Atau mungkin ada ingin langsung bertanya sama Bang Reja sama Mas Arief, boleh langsung unmute untuk langsung menanyakan, mungkin kira-kira ada yang ingin ditanyakan. Boleh? Saya berikan kesempatan kalau yang ingin langsung ke ini. Oke, boleh. Ya, Bang Said, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya. Untuk bertanya ini kepada Bang Reza ya, Pak Reza. Apa ini aja? Tentang teaching assistantship. Kalau sebelumnya kan saya pengalamannya beasiswa Pak Reza ya, dan waktu beasiswa Fulbright itu kan tidak diizinkan untuk kerja, mendapatkan. Nah, nanti menjadi PhD candidate ada ini teaching assistantship karena memang saya bekerja juga dosen. Pertanyaannya begini, satu, tadi secara teknis kondisi teachingnya nanti apakah disesuaikan jadwalnya dengan jadwal PhD kita atau memang kita harus adaptasi dengan jadwalnya profesor. Kalau misalnya kita kan membantu profesor berarti istilahnya dalam mengajar. Terus yang kedua, sifatnya non teknis ini tentang classroom itu Pak Reza pengalamannya waktu pertama kali mengajar apakah pelajar internasional atau pelajar Amerika atau seperti apa gambarannya itu Pak Reza? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Said ya. Yang pertama pertanyaannya memang saya kira kalau saya jawab sesuai pengalaman saya. Ya idealnya kita kan juga karena goal kita itu adalah menyelesaikan disertasi itu saja ya, we're completing our PhD program, right? Tapi di satu sisi yang lain itu tadi bahwa untuk men-secure finance untuk studi kita kan harus bekerja nih kalau yang model di scholarship kami didesain. Ini memang agak kesulitan dalam soal bagaimana kita mengatur waktu karena memang banyak sekali pekerjaan waktu kita melakukan teaching assistant itu kenapa yang kemudian saya switch ke beberapa opsi yang lain sebenarnya untuk memenuhi tadi waktu kita registrasi tetap harus ada 16 kredit ceritanya yang sedang kita lakukan sehingga kita itu eligible untuk berada di US kan. Untuk waktu itu mungkin kita nyaris tidak mungkin untuk mengintervensi, itu kita harus ikut schedule-nya profesor, dan paling-paling kita bisa
bernego dengan mahasiswanya nanti, office hours. Karena itu setiap minggu mereka itu harus ketemu kita itu. Walaupun cuma 15 menit ya. Tapi bayangkan misalnya ada 8 mahasiswa yang di bawah kita gitu, atau 9. Itu banyak sekali waktu yang habis lah sebenarnya. Belum lagi mereka nanti yang namanya ya kalau di Amerika itu sepertinya kalau anak S1 itu boleh apa aja gitu. Boleh apa aja. Itu akan selalu dimengerti. Mereka mau apa aja. Dan kita yang yang menjadi teaching assistant itu ya selalu berada dalam posisi yang sangat vulnerable begitu. Yang rentan itu kita. Salah kita ngomong nanti kita dianggap tidak punya sense of crisis, bahwa mereka sedang struggle. Kalau misalnya itu nanti sudah cara kita mau kadang-kadang kan bahasa tubuh kita orang Asia kan beda nanti dengan mereka kan. Kita terlalu polite, mereka bilang kita sedaktif. Jadi memang ada training sebenarnya untuk itu sebelumnya, untuk international student terutama itu, untuk bagaimana sebenarnya untuk berada dalam American University classroom lah. Tapi kan di satu sisi ya kita datang dari daerah kita ini sendiri kan juga merasa ya nggak harus begitu kali juga gitu kan, bahwa mereka juga harus tahu kita gitu. Apalagi kami anak antropologi kan begitu, bahwa ya yang namanya ini cross cultural understanding ini bukan hanya untuk kita tahu mereka aja gitu, sementara mereka itu nggak mau tahu kita, itu ada juga. Cuma kalau di lapangan saya itu agak gampang untuk kasih pengertian kepada anak-anak gitu seperti itu. Cuma misalnya di bidang studi yang lain itu saya melihat bahwa memang orang-orang yang melakukan TA ini itu sangat rentan, itu sangat mereka misalnya ya pilihannya itu tadi cuma untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, tapi mereka itu berada dalam posisi yang dalam tanda kutip dieksploitasi tadi. Ini yang kemudian maka penting ada union graduate student itu untuk bergain seperti ini. Ya secara umum sebenarnya di sana itu bagusnya adalah semuanya bisa didialogkan gitu. Jadi nggak misalnya ada problem. Nah ini saya senangnya dengan Amerika itu gitu. Jadi Amerika yang kita kenal di televisi dengan jargon-jargon orang segala macam itu sebenarnya jauh sekali ketika kita berada di Amerika. Jadi terutama mungkin di kawasan kami itu di Boston itu, buat saya merasa value demokrasi itu ada. Kita itu sebagai orang itu betul-betul mereka itu betul hargai suara kita kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua bagaimana? Pertanyaan kedua, apakah mengajar langsung di international class atau memang American classes? Ya di sana kalau S1-nya kebetulan ya kebanyakan hampir 80% orang anak Amerika ya, walaupun mereka itu berasal dari ras yang berbeda-beda, tapi mereka American born citizen istilahnya. Itu tadi kalau saya berusaha juga memang menciptakan suasana komunikatif itu dengan cerita-cerita, dan sejauh ini saya dapat feedback yang bagus dan respect dari mereka juga. Kadang-kadang kalau cuacanya bagus, saya ajak ke Charles River, kadang kita buka kelas di kedai kopi di Starbucks atau apa yang ada di sekitar itu, dan mereka lebih appreciate dan begitu. Namanya mencoba mengerti anak muda lah ya, gitu. Oke, cerita Bang Reza tadi itu mengingatkan saya dari seorang teman saya juga PhD ketika kuliah teaching assistant, dan menceritakan juga anak S1 itu benar yang seperti Bang Reza bilang, itu mereka bisa apapun dan mereka itu tidak terima dengan penjelasan. Mungkin teman saya ini mengajar terus mungkin nggak jelas ya, mungkin we are Asian, mungkin bahasa Inggris kita nggak jelas, terus dia menuntut teman saya ini gitu. Maksudnya saya nggak terima, sebayar mahal-mahal, kenapa saya harus diajarkan samanya. I can feel it. Jadi serba salah ya dalam kondisi seperti itu. Mungkin Pak Said mungkin dapat gambaran bahwa if you're gonna be a teaching assistant, there's gonna be like itu yang harus persiapan seperti itu ya. Oke, lanjut dengan Mbak Cudona. Kalau misalnya ingin bertanya boleh langsung, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Iqbal. Mas Reza, orang segampung.
mau nanya nih sebenarnya sekaligus curhat. Sebenarnya saya itu baru pengen belajar ke luar negeri itu baru beberapa tahun ini dan I think it's kind of late mengingat beasiswa kan sekarang dibatasi umurnya gitu dan mungkin tahun depan udah nggak bisa ikutan beasiswa lagi. But the good news is beberapa waktu yang lalu baru terima offer from one university dari luar negeri, nggak bisa sebut di sini nanti jadi nggak relevan sama program kita kan. Pertanyaannya mungkin lebih kepada kalau tadi Mas Reza mention bisa jadi teaching assistant, kemudian bisa Mas Arif juga tadi mention bahwa banyak sekali funding-funding lain yang tersedia di sana, tapi without scholarship mungkin rasanya nggak berani pergi duluan kan ke sana. Nah, my question is kebetulan nih offernya buat September intake. Jadi kalau cuman mau ngomongin uang sekolah tahun pertama mungkin itu bisa di cover dulu, tapi living expense-nya nanti kan akan gede sekali. What do you think I should do? Okay, so your question to Bang Aja. Ya boleh naik komen sedikit. Boleh, Mas Arif lanjut. Mbak, terutama pertama kalau menurut saya masalah umur insya Allah tidak begitu ini ya, karena banyak pemberi scholarship itu tidak melihat umur sama sekali. Saya sekarang tahun ini umur saya 43 tahun. Jadi hitungannya saya masuk PNS itu umur 42. Padahal PNS saja sendiri kadang ada restriksi nggak boleh sekolah kalau umurnya sudah lebih, tapi ternyata bisa. Intinya bagaimana kita pertama untuk kalau kita punya pimpinan bagaimana untuk merayu mereka bangkit, Bu, Pak, Bu, saya dapat beasiswa ini, tolong saya dibimbingkan seperti itu. Nah, jadi untuk saya lihat kalau untuk masalah umur kayaknya Mas Arifnya hilang. Oke. Kayak Fulbright, ya. Dan macam-macamnya itu. Tapi mungkin beda kalau kayak LPDP, kayaknya ada syarat umur ya. Iya, 40 tahun. Jadi untuk sementara memang peluang kita yang sudah over umur yang memang harus cari keluar. Itu mungkin yang pertanyaan lain mungkin Bang Reza bisa. Siap. Oke, terima kasih Mas Arif. Berarti sebenarnya umur bukan masalah ya jawabannya ya. Oke, Bang Reza ingin mau memberikan sedikit saran mungkin untuk Mbak Cudona. Ya, kalau saya nggak salah tadi Mbak Cudona juga bertanya tentang apa ya, tentang kalau misalnya uangnya itu kira-kira terbatas gitu ya, Mbak. Kalau saya nggak salah ya pahamnya, apa yang harus dilakukan ya gitu. Misalnya untuk tahun pertama oke gitu, bisa di cover sama. Oke, bisa survive. Bisa survive. Ya itu kalau untuk graduate school, saya nggak berani gambling, Pak. Ya. Saya nggak tahu. Mesti begini, saya pernah mencoba itu juga untuk bekerja waktu, tapi keteteran, saya nggak bisa. Itu. Apa namanya? Tapi studinya apa gitu? Kira-kira apa? Ya, mau direncanakan. Kalau misalnya untuk social science seperti kami, antropologi misalnya, itu 4 mata kuliah ya, 1 semester. Jadi per minggu itu kita 4 pertemuan. Setiap pertemuan di-assign minimal itu 1 buku 7 artikel. Dan ongkos istilah tiket untuk masuk kelas, kita harus mereview semua bacaan itu dan mengirimkan 1 malam sebelum bacaan itu ke profesor kita. Apa kita punya question, remarks, dan segala macam dari bacaan itu adalah tiketnya kita masuk kelas. Dan bekerja itu di luar urusan apa namanya ini, saya kira itu nyaris tidak mungkin. Gitu. Misalnya mau bekerja di bar, mau jadi apa namanya Uber, taksi misalnya atau apa gitu, nyaris tidak mungkin kalau untuk pasca sarjana lah kalau bahasa kita di sana. Cuma saya nggak tahu ya kalau studi saya. Jadi saya nggak berani bilang kepada Mbak Dona pergi aja dulu. Nanti di sana mikir lain, nggak bisa itu. Tapi jadi bagi saya tetap penting sekali untuk kita secure scholarship dulu, minimal untuk basic living expense sama tuition sama health insurance yang saya bilang tadi itu yang penting itu adalah tuition.
housing sama asuransi. Kalau yang lain-lain masih begitu di kampus kita itu untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Satu yang mungkin juga yang saya tidak sebut tadi itu bekerja di pustaka. Nah, itu juga menarik sebenarnya. Itu semua kan setiap departemen itu hampir ada perpustakaan dan mereka selalu perlu tenaga untuk melakukan organisasi, ada orang yang mengembalikan buku dan segala macam. Kalau pekerjaan di pustaka itu masih masuk akal buat saya. Itu bisa dibayar misalnya per hari, ya cukup untuk makan lah, kita untuk seminggu itu bisa makan enak kalau kita mau. Tetapi yang lain-lain itu nggak mungkin bisa di cover oleh pekerjaan dalam kampus, misalnya untuk bayar insurance, untuk bayar yang lain-lain nggak. Mungkin kalau di kampus itu bisa kerja kira-kira untuk makan sama commuting ya, untuk bayar kereta api atau bus gitu. Jadi saya sarankan Mbak Dona betul-betul dapat dulu grant yang benar gitu loh ya. Misalnya bisa menjamin beasiswa 2 atau 3 tahun gitu. Nah, kalau enggak harus dapat paspor kerja, paspor sekolah, misalnya paspor pelajar, itu bisa dideportasi gitu nanti kalau pekerjaannya melebihi limitasi yang dibolehkan. Siap. Oke. Itu Mas. Oke, Bang Reji cukup jelas ya. Sebenarnya tadi udah memberikan penjelasan. Memang harus gambling ya, tapi kita nggak mau gambling juga di sana gitu. Tapi ini saya bisa share pengalaman saya ketika saya kuliah S2 di Amerika Serikat. Saya punya teman Papua, dia sudah hampir 10 tahun di Amerika Serikat dan S1, S2 dan S3 di sana. Ya, saya nggak tahu S1-nya, tapi yang pastinya S2, S3 gitu loh. Jadi kayak hampir 10 tahun. Tapi the way how she survive is, jadi dia memang pure bekerja. Ya, jadi dia ngakalinnya semester ini dia kerja, oke, semester ini dia kerja, berarti dia off kampus. Oke, that's so gambling, ya, off campus. Ketika dia kuliah, berarti dia kuliah dan nggak kerja gitu loh. Walaupun kerja paling yang kerja santai gitu loh. Tapi dia memang pure bekerja untuk ngumpulin uang for next semester untuk dia belajar kuliah. Gitu. Tapi itu memang 10 orang satu ada orang kayak gitu yang benar-benar dia pingin get away from Indonesia, kayaknya dia nggak akan bakal balik lagi karena nikah dengan orang Amerika yang setahu saya. That's the latest news from her. Dan saya tidak tahu apakah akhirnya dia menyelesaikan S3 dia dan kuliahnya di HR bagian Human Resource Development. Oke, tapi different betul. That time. You have to have B1, not F1. Exactly. Yeah. Jadi visanya juga itu bakalan beda nantinya. Gitu. Tapi personally kalau saya itu I don't wanna gamble, ya saya nggak berani apalagi saya punya keluarga. Okay? At least you have to secure one of the, apakah itu assistantship, apakah itu scholarship, 2 atau 3 tahun di awal itu lebih bagus. Nanti yang sisanya itu bisa dicari yang dari kampus atau apa gitu. Karena dari Fulbright sendiri itu tidak mengcover untuk sampai selesai. Jadi biasanya itu 1-2 tahun, 3 tahun di awal, setelahnya mereka itu mendapatkan assistantship atau dapat funding lain. So that's kind of a little bit overview Mbak Cudona. Jadi at least you see yourself, self-evaluated, whether you need to secure or just want to gamble yourself. Go ahead. Okay. No. Okay, Bang Farul Razi, the last kita terima 1 atau 2 orang lagi sebelum kita close this ya. Okay, go ahead. Alright, thank you. Terima kasih sebelumnya Pak Reza dan Pak Arif sudah menceritakan banyak hal. Saya mungkin lebih spesifik tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Iqbal sedikit masalah keluarga. Tapi sebelumnya mungkin saya lihat tadi Pak Reza di Departemen Antropologi. Saya dulu pernah bekerja dengan Pak Jesse Grayman sekarang di New Zealand. Mungkin kenal. Oke, lanjut. Jadi masalah keluarga ini seperti apa? Karena sebenarnya sasaran saya kalau saya lihat ini masuknya jurusan saya itu ke Michigan dan saya sempat melihat beberapa YouTuber itu basisnya mungkin beliau itu istrinya PhD, suaminya itu PhD di Michigan dan beliau membuat YouTube itu sangat membantu melihat kehidupan di Amerika.
Dan di situ dia menceritakan tentang kenapa di Michigan harus punya mobil dan seterusnya, sampai beliau sempat cerita itu hampir mungkin dalam ceritanya hampir mati membeku di luar gara-gara di Michigan itu transportasinya sangat buruk gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sepele tapi kok bisa hidup mati gitu ya. Mungkin saya terus terang mungkin akan membawa keluarga, atau apakah itu disarankan dan seperti apa mungkin. Terima kasih sebelumnya. Ya. Oke, boleh lanjut Bang Reza. Saya kira ini pertama sekali kita harus lihat peraturan dari negara-negara bagian itu berbeda gitu. Ini akan ada implikasi misalnya kalau keluarga misalnya selain istri aja gitu, ada anak gitu kan. Itu harus kita lihat misalnya karena kalau di Boston Greater Area sendiri itu ada rumah-rumah yang memang tidak layak untuk huni anak. Kalau kita paksa misalnya gara-gara itu agak murah sedikit, itu kita bisa deportasi semua gitu. Jadi mereka akan periksa dindingnya. Apa dindingnya? Kalau bahasa kita di sini misalnya dindingnya asbes atau bahan yang tidak ramah untuk anak, itu apartemen seperti itu nggak boleh ditinggali oleh anak-anak. Kemudian pokoknya ribet banget. Kalau misalnya dari airport, misalnya anak kita itu di bawah usia 3 tahun, itu nggak boleh pakai taksi biasa atau bus, itu harus sedan yang khusus ya, atau mobil khusus yang punya baby chair, yang punya helm dan segala macam. Jadi ribet sekali. Tapi saya nggak tahu di Michigan. Ada teman saya yang sekarang tinggal di Indiana itu Faisal. Dia keluarga 3 anak dan dengan istrinya dengan bermobil sampai ke antar states. Saya kira mereka punya peraturan yang berbeda dan saya iri betul memang dengan itu. Tapi untuk membayangkan saya membawa keluarga itu ke Amerika waktu itu dengan begitu banyak peraturan di Boston itu saya agak. Jadi hanya saya sama istri saya waktu itu di sana. Begitu kami punya anak itu tidak pernah lagi, istri saya cuma datang sendiri tapi tidak pernah bawa anak gitu. Karena itu tadi, karena insurance segala macam itu bisa saya pastikan dengan stipend yang saya dapat itu nggak cukup gitu. Dan itu akan selalu ada whistleblower lah yang mengatakan misalnya saya paksa aja ini ada ruang misalnya yang one bedroom misalnya yang kemudian saya punya 2 bayi kan, tiba-tiba misalnya saya dengan istri dan 2 anak saya itu ya mungkin minggu pertama nggak ada masalah, tapi minggu 2 ketiga kalau orang sudah melihat ada itu akan ada yang melapor ke polisi, nanti itu akan jadi masalah gitu. Tapi di Michigan misalnya sama Bang Fahrul Razi ada referensi yang berbeda, itu ya nggak ada masalah. Ya bagi saya untuk PhD program itu keluarga itu nomor 1, support penting. Ya itu nggak ada cerita misalnya keluarga itu ditinggal misalnya, kalau kamu nggak siap dengan itu udah pasti itu akan mendistract. Dan hampir saya pastikan teman-teman saya yang sekolah ke sana itu ada banyak contoh di kampus saya sekarang itu yang nggak bisa jauh dari keluarga, itu nggak selesai gitu. Jadi kalau Bang Fahrul Razi memang mau bawa keluarga, itu lihat dulu semua yang tadi itu ya, peraturan-peraturan. Jadi jangan juga kita bawa anak nanti terlantar di sana, apakah insurans mereka dan segala macamnya. Kalau teman saya kemarin itu ada memang yang agak tertolong karena anaknya itu lahir di sana yang bungsu. Dan itu mengalami masalah jantung gitu. Jadi perlu pengobatan reguler lah setiap bulan. Dia orang Aceh juga. Ya karena kebetulan ini bayi lahir di sana, itu sudah jadi American citizens. Jadi semuanya itu bisa di-cover oleh Obamacare lah di sana waktu itu. Tapi kalau kita misalnya anak kita itu Indonesian citizen, kita bawa ke sana tidak ada insurance, again I don't gambling. Oke. Yes. Mungkin Mas Arief bisa share walaupun belum membawa keluarga tapi dalam proses perencanaan, Mas Arief. Ya mungkin saya sedikit share tentang pengalaman teman saya sih. Jadi kalau saya kan karena saya belum dan saya sudah banyak-banyak. Jadi kebetulan di Seattle itu masalah funding ya. Jadi dia ini Fulbright membawa anak istrinya, dengan mungkin kita tahu sendiri Fulbright itu masih banyak sedikit, tapi dia bisa membantu itu dengan pekerjaan seperti IG atau apa. Jadi intinya dari kata saya itu
red dosingnya sendiri itu berapa di situ yang memang catatan meja sesuai aturan dan bisa berapa gitu. Kurang lebih 1/10 dari sudah bisa banyak. Karena kebetulan kalau inisiator sendiri anak itu semua sudah terpapar namanya state health, jadi sudah aman. Mungkin yang agak susah itu istri jadi harus ikut sama kita sama suami di program graduate-nya. Tapi kalau misalnya istrinya hamil atau melahirkan di sana, bisa dapat tambahan dapat insuran gratis, melahirkan gratis selama beberapa hari sebenarnya. Jadi ada opsi-opsi sebenarnya untuk tinggal membawa keluarga. Tapi saya melihat dihitung saja dari base-nya itu tadi, karena ternyata bisa gitu teman saya itu. Kalau saya sendiri kan alhamdulillah lebih dekat sedikit dari program. Jadi kalau sudah tidak memikirkan itu. Dan memang tadi yang masalah mobil itu juga tergantung ini. Di Seattle pun juga kita juga kalau bisa sih punya mobil sendiri, karena nanti kan kalau ketika hujan, salju, kita tiap pagi, tiap sore antar jemput anak, seperti memang kita harus punya mobil. Jadi mau nggak mau harus dipikirkan itu punya asuransi mobil dan segala macam. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Arief. Jadi kalau di Seattle sendiri sebenarnya kalau buat anak ya itu sudah ditanggung sama government-nya ya, government dari Seattle-nya gitu loh. Jadi cukup membantu, tapi di state-state yang lain kita tidak tahu. Tapi yang seingat saya itu ada di state saya lupa sih ternyata. Di state apa gitu. Jadi dia memang yang buat anak itu memang di-cover. Jadi kayak ada kids care something lah gitu. Tapi kalau misalnya buat istri biasanya itu harus memang ditanggung sama yang prinsipalnya. Berarti ya misalnya kita yang punya beasiswa berarti kita harus menanggung buat istri. Oke, Lilis, apakah kita selesaikan di sini atau mungkin kalau ada pertanyaan satu lagi boleh kita terima. Kalau tidak mungkin kita akhirin. Anybody want to ask for the last question? No. Jason, mau tambahin aja ke Pak Farul, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang kehidupan atau hidup di Michigan, boleh nanti kontak Suci yang juga kebetulan peserta di kelas ini dulu, masternya di Michigan juga. So, biar dapat gambaran seperti apa sih tinggal di Michigan. Oke, siap ya. I think we're good. Yeah, seems that we are good. Yeah. Yeah. I think the time is Oke, harus kita akhirin ya. Thank you so much ya buat teman-teman semuanya. Dan special thanks for Bang Reja sama Mas Arief yang sudah bersedia untuk memberikan informasi yang cukup komprehensif. Bang Reja, kalau mau, apakah teman-teman bisa bertanya-tanya lebih jauh nantinya? Boleh. Kalau ya, atau mau di-share emailnya atau mau di-share phone kalau misalnya if you don't mind. Boleh mungkin langsung bisa diketik. Ya, boleh. Bisa langsung diketik. Tadi Mas Arief sudah memberikan nomor WhatsApp-nya, nomor telepon bersama email. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya lagi, boleh langsung nanti menghubungi apakah Mas Reja atau Mas Arief. Oke, thank you so much. Insya Allah kita ketemu di minggu depan ya, Lilis ya, untuk tema. For CV and recommendation. The CV and recommendation letter, and just a reminder that you have an assignment due tonight. Yes, kita coba. Kalau misalnya memang kesulitan, boleh nanti menghubungi kita langsung. Kita bisa buat sesi untuk misalnya bagaimana cara mencari kode jari atau TOEFL atau persyaratan-persyaratan lainnya yang misalnya ada yang kesulitan. Just email, and then kita bisa schedule Zoom meeting ataupun bagaimana nanti komunikasi kita. Oke. Alright, thank you so much ya untuk partisipasinya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza khususnya. Semoga nanti kalau sudah tidak pandemi bisa kembali berkomunikasi. Ya, makasih semuanya, Bang Said. Ya, Bang Farul, Bang Hayu, ya semuanya. Thank you. Suci, Mbak Cudona. Ya, terima kasih semua ya. Izin pamit. Yeah, thank you so much, Mbak Tamita. Thank you so much.
Oke, Mbak Ria, sama-sama. thank you so much. Alright. Ya, bentar lagi nak. Lagi sayang ya. So we are good. Nanti kita berarti tinggal diskusi sesi 3 aja ya. Bagaimana presentasinya dan lain-lainnya. But sejauh ini ada 14 yang hadir. Berarti 3 yang tidak hadir. Nggak dengar. You're muted. Tadi checklist nggak? Tadi Checklist saya. Checklist. Bima John rapat, terus ada siapa Indah Kartika juga meeting. Kayaknya isunya tapi memang dia kabarin ya. Dia kabarin. Dua-duanya. Ya. Siap. Benar-benar. Tinggal kita lihat aja nanti tugasnya ya. Berarti nanti Lilis post aja di grup kalau misalnya mau konsul boleh WA, karena kayaknya ada tadi yang kayak Dini masih kesulitan cara cari kode, cari program. Oke, sip. Oke, Bang Iqbal. Bang Iqbal, udah ngisi apa? survei untuk meeting untuk training tahun depan kah? Udah. Kemarin. Tutup mata. Tutup mata hai UPK, lepupui ke itu le bla bla bla. Harus ada essay kah? Jadi ya alasannya kenapa kamu pilih kompetensi ini, kenapa kamu pilih ini, kan payah pikir sih, kan mana mungkin pikir jawab I like kan mana mungkin. Tapi lo dong. Lo pikir adanya pu IPI pu nagap ada pucuk sih. Lon IPI sama CCID ya, community college. Lo kan pernah lekot nagap, lo pernah lekot ICAC. Lo training mana lo training sama sekali belum. Lo jadi nggak dianggap sebenarnya untuk training. Iya. Oke, kalau training tahap 2 kayaknya tunggu dulu deh. Padahal untuk lo training gawat lo lagi lo mangap. Karena kalau nggak training kalau misalnya langsung nggak virtual itu kan cuma 2 minggu, seminggu. Ini kan ini virtual menurut terlalu lebay lah, lama. Lo kedua bulan. Apaan sih? Kan? Saya pilih YouTube minggu selesai. Mungkin namanya ekspektasinya sama seperti in person, tapi kan ya, in person juga banyak main-main, mana ada in person tapi engage-nya itu lebih dapat karena ketemu orang terus berinteraksi, jadi lebihnya ke virtual kan beda kan. Gunanya aku bisa langsung ya. Pasti jadi dengan mumang sih lah, saboh materi per minggu bisa 10 materi post. Betul. Baca kalau ngelak-elak yang keriting. Baibal, IPI gimana? What do you think? Good. IPI dengan yang graduate nagap ya? Jaki. Nagap boleh. IPI Bajaki katanya. Dia pernah ikut IPI 2000 tahun pada di Malaysia. Yang ke Malaysia ya. 2018 19 kayaknya dia. Kayaknya baru pertama IPI deh. Baru pertama IPI. Oh, oke. Jadi nagap oke. Nagap oke. ICAC juga bagus. ICAC mungkin kalau nagap itu untuk ini kali ya, untuk yang apa namanya, untuk yang udah level graduate. Mungkin. Enggak. Lilis bagus nagap. Karena kan banyak handle graduate kan. Bible pernah ngambil di Nashville waktu itu. Yang kemarin di Kanada, Bible di mana tuh? ICAC ya. International ACAC itu. Itu bagus juga, tapi itu lebih kepada S1 ya, lebih ke community college ya. Bukan, anak-anak SMA mau sekolah S1, jadi banyak sekolah-sekolah. Jadi nanti ada pameran sekolah untuk kampus, terus kampus untuk sekolah. Jadi ada 2 sesi pameran. Jadi lebih kepada anak-anak SMA sih untuk school counselor. Tapi kalau nagap bagus. Nagap ya. Nagap bagus. Nagap atau yang lain, ICAC paling lain ya gitu-gitulah. Mungkin lo pikir lo bisa jadi juga IPI, karena kan misalnya kayak pemerintah Aceh itu dia masih nyari-nyari partner gitu kan. Kalau walaupun beasiswanya bayangan dia hanya jerasi sampai Jino, harusnya mereka udah pengumuman, tapi sampai hari ini belum ada kabar. Tapi kan at least bisa jual itu kali ya. Seperti biasa. Hai, anak si Bang Cirejanya Badung Bro? 2. Tapi dia nggak bawa anak pas ke sana. Tadi kan katanya enggak, dia cuma bawa istri. Tapi tega ya, maksudnya sampai harus segitunya ya. Daripada kan demi kali ya. Ya enggak, mungkin dana nggak cukup kan dibawa. Tadi bagusnya pertanyaannya itu cukup nggak sih dengan assistantship aja gitu kan? Tapi jawabannya definitely no.
assistantship itu kan cuma tambahan kan. Kecuali lagi Kak Fatla cukup dia dapat Mora, Hana Mora, tapi cukup dia hidup dengan fellowship. Dari kampus. Fellowship ya. Makanya tadi kan ada foundation directory online itu kan bagus ya. Jadi cari-cari alternatif untuk informasi. Oke, baiklah. Baiklah kamu ada meeting lagi sama Mbak Mira. Yang lipo meeting. Ya jemput Urena di rumah. Kerja. Oke, lumayan julek. Oke, nanti minggu depan kita omongkan lagi ya. Senin ya atau kapan. Oke, terima kasih. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.